Pendidikan dalam perspektif aliran empirisme. Empirisme merupakan sebuah aliran pendidikan yang menekankan pada pengalaman. Seperti yang kita ketahui, bahwa kata empirisme berasal dari kata empire, yang artinya adalah pengalaman. Maka dari itulah, aliran pendidikan ini lebih menekankan pada pengalaman seseorang. Tokoh utamanya adalah John Locke, seorang ilmuwan dari Inggris. Bagaimana peserta didik dalam pandangan teori empirisme? Dalam aliran ini, teori empirisme memandang bahwa anak lahir ke dunia bagaikan kertas putih yang masih kosong. Jadi, sejak anak itu dilahirkan, ia tidak memiliki bakat dan pembawaan apapun. Anak dapat dibentuk sekehendak pendidiknya. Dengan kata lain, konsep ini sering disebut sebagai konsep tabula rasa atau kertas kosong. Dalam pendidikan yang menggunakan pemahaman empirisme, menempatkan lingkungan sebagai faktor dominan untuk anak agar berkembang. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang menjadi bahan stimulasi bagi anak melalui panca inderanya. Maka, tidak diherankan lagi bahwa lingkungan menurut aliran ini akan mampu membentuk manusia ideal tatkala kondisinya memadai. Artinya, ketika lingkungan menyediakan proses pendidikan yang baik, maka anak akan berkembang dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Aliran empirisme menempatkan pendidik sebagai superior yang memiliki kekuasaan mutlak terhadap anak. Artinya, pendidik merupakan orang yang bisa membentuk pribadi anak sesuai kehendaknya, sehingga anak akan tumbuh sebagaimana yang diinginkan pendidik. Ibarat memahat patung, maka bentuk dan karakteristik patung tersebut berada sepenuhnya di tangan sang pemahat. Dari hal inilah, aliran empirisme merupakan aliran pendidikan yang bersifat optimis terhadap hasil pendidikan. Pendidikan dalam perspektif aliran nativisme. Aliran ini memandang bahwa anak yang dilahirkan ke dunia telah memiliki pembawaan baik dan buruk yang melekat pada dirinya. Pembawaan tersebutlah yang menentukan arah perkembangannya secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keturunan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap anak. Perkembangan setiap anak hanya ditentukan oleh faktor keturunan yang dibawanya dari orang tuanya. Aliran ini diprakarsai oleh Arthur Schopenhauer yang merupakan seorang filosof Jerman. Contoh, ketika ayahnya mahir dalam menghafal, maka kemungkinan besar anaknya akan mahir juga dalam menghafal. Berdasarkan pandangan dari aliran ini, maka proses pendidikan sepenuhnya berada pada diri anak. Lingkungan atau proses pendidikan yang didesain untuk tidak akan memberikan pengaruh apapun pada mereka. Jadi, pendidikan ditentukan sepenuhnya oleh anak secara kodrati dengan bekal pembawaan baik dan buruk, sehingga proses pendidikan yang tidak selaras dengan bakat atau pembawaannya tidaklah berguna bagi perkembangannya. Secara ilmiah, anak akan berkembang sesuai dengan pembawaannya. Entah baik ataupun buruk hasilnya, itu tergantung dari apa yang ia miliki sejak lahir. Naturalisme berarti alam, tabiat, atau pembawaan sebagaimana asal dari kata tersebut, nature, dalam bahasa Latin. Konsep naturalisme dalam ranah filsafat memunculkan aliran pendidikan tersendiri, yakni aliran pendidikan naturalisme yang pada prinsipnya menekankan pada realitas potensi manusia yang diberikan oleh Tuhan. Aliran ini dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf berkebangsaan Perancis. Pemikiran Rousseau terletak pada pendidikan yang natural bagi anak, yakni mendukung perkembangan seorang anak tanpa adanya campur tangan ataupun batasan yang tidak dibutuhkan. Aliran ini kemudian menganggap
bahwa proses pendidikan tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak, sebab anak pada hakikatnya terlahir dengan pembawaan yang baik. Keadaan potensial yang baik sebagai anugerah Tuhan akan menjadi buruk ketika campur tangan manusia mulai menyentuhnya. Oleh karena itu, Roussel mengajukan konsep pendidikan natural atau pendidikan alam, yang berarti anak dibiarkan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia jangan terlalu banyak mencampurinya agar perkembangan anak melaju dengan baik. Jadi, nampak jelas bahwa naturalisme merupakan pemikiran pendidikan yang progresif. Aliran ini menempatkan anak sebagai makhluk yang harus tumbuh seperti tumbuhan yang ada di alam. Semboyan yang lekat dengan aliran ini adalah retornance à nature, yang artinya kembali ke tengah-tengah alam atau kembali ke sifat-sifat yang asli. Naturalisme menempatkan pendidik sebagai orang dewasa yang berperan sebagai pemberi dukungan dan fasilitas bagi anak agar dapat berkembang secara alami. Aliran naturalisme memberikan prinsip-prinsip dalam pendidikan yang dikembangkan oleh Herbert Spencer, salah satu ahli selanjutnya dalam aliran ini. Prinsip tersebut menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan potensi natural manusia. Di antaranya yaitu: yang pertama, pendidikan harus bisa mengadaptasi alam. Yang kedua, pendidikan haruslah menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, pendidikan harus berdasarkan pada spontanitas dari aktivitas anak. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan adalah hal yang paling penting dalam mendidik, yakni pengetahuan yang benar-benar berguna bagi anak. Yang kelima, pendidikan berarti menolong fisik dan otak anak agar berkembang secara bersamaan. Yang keenam, mendidik berarti seni menunda. Lalu yang ketujuh, pendidikan gaya naturalis menggunakan model induktif. Prinsip-prinsip tersebut secara lugas mengimplikasikan adanya pengembangan potensi yang dimiliki manusia melalui lingkungan alamnya. Konvergen yaitu memusat pada satu titik. Artinya, proses pendidikan adalah dipusatkan pada pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak agar mampu mengembangkan pembawaan atau potensi yang baik serta mencegah berkembangnya pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan secara luas oleh sifat bawaan atau lingkungan. Aliran ini ditokohi oleh William Stern pada tahun 1871 sampai 1937 Masehi, yang merupakan seorang ahli pendidikan dari Jerman yang berpendapat bahwa potensi dan lingkungan memiliki urgensitas yang sama dalam proses perkembangan manusia. Sebagaimana pendapat tersebut bahwa hasil pendidikan bergantung pada pembawaan dan lingkungan seperti dua garis yang sama-sama menuju satu titik pertemuan. Sebagai garis yang menuju pada titik pertemuan, seorang manusia tidak bisa berkembang hanya dari satu-satu faktor saja. Potensi dasar manusia juga tidak mungkin berkembang jika tidak ada dukungan dari lingkungan yang baik. Begitu pula sebaliknya, lingkungan tidak akan berpengaruh secara optimal jika di dalam diri manusia tidak ada potensi dasar yang dimiliki. Terdapat dua contoh yang dapat menjelaskan terkait hal yang telah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama, apabila anak yang memiliki potensi untuk berbicara, ia hidup di tengah hutan tanpa ada manusia sedikit pun di sana, dan ia dibesarkan dalam lingkungan hewan, maka dapat dipastikan
bahwa ia tidak akan bisa berbicara seperti halnya manusia pada umumnya. Ia akan bertutur kata sebagaimana layaknya hewan. Adapun yang kedua, jika anak terlahir tidak lengkap potensi dasarnya, misal anak yang tidak memiliki kemampuan fitrah untuk berbicara dan mendengar seperti halnya orang normal, maka meskipun ia hidup di lingkungan manusia, dia tetap tidak akan mampu berbicara selayaknya manusia pada umumnya. Dari kedua contoh yang telah disebutkan tadi, setidaknya pada keduanya mampu mewakili konsep dasar teori konvergensi sebagai salah satu aliran dalam pendidikan klasik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam aliran konvergensi ini, potensi dasar manusia dan lingkungan akan menjadi faktor yang saling berpengaruh terhadap perkembangan manusia, termasuk juga di dalamnya sebuah pendidikan. Interaksi antara potensi bawaan dengan lingkungan dan pendidikan akan mencapai hasil yang optimal ketika seorang anak itu ikut berperan secara aktif dalam proses perencanaan pengalaman yang hendak diperolehnya.